Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat viewer sekalian? Semoga Anda semua selalu mendapat limpahan rahmat, keselamatan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari selalu kita munajatkan, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat viewers, terima kasih adalah kata pertama yang patut saya ucapkan kepada Anda semua yang telah menonton konten YouTube saya tanggal 14 April lalu mengenai prediksi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang pada saat konten ini dibuat tidak kurang dari 2.400 viewer yang telah menonton konten YouTube tersebut. Dan sejauh mana prediksi putusan MK tersebut sesuai dengan kenyataan, tentu kita masih menunggu kepastiannya sampai hari Senin tanggal 22 April mendatang. Apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan karena dianggap beralasan menurut hukum, atau justru menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau need on fund verklar karena tidak memenuhi syarat formil, atau bahkan menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan karena dalil-dalil permohonan tidak ada kaitannya dengan hasil perselisihan, maksudnya hasil Pilpres tahun 2024. Oleh karena itu sobat sekalian, pada kesempatan ini kita tidak akan lagi membahas soal prediksi putusan MK, namun akan mengupas sesuatu yang diyakini akan berimplikasi pada pertimbangan hukum dan amar putusan MK. Ya, jadi topik yang akan kita bahas ini langsung ataupun tidak akan berimplikasi pada putusan MK nantinya, yakni mengenai adanya permintaan dari para pemohon dalam perselisihan hasil Pilpres tahun 2024 ini, baik yang diajukan oleh pemohon 1 maupun pemohon 2 dalam permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu permintaan untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, yakni pasangan Prabowo Gibran sebagai pasangan calon dalam Pilpres tahun 2024. Pertanyaan yang akan menjadi dasar pembahas kita pada hari ini adalah, apakah permintaan mendiskualifikasi salah satu pasangan calon dalam perselisihan hasil Pilpres tahun 2024 dalam permohonan yang diajukan oleh para pemohon itu merupakan permintaan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga ini nanti akan berdampak pada dikabulkan atau diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaan ini penting untuk kita kupas sehingga kita bisa memiliki gambaran atau prediksi kemana kira-kira arah putusan MK nantinya. Berikut kupasannya. Sobat viewer, diskualifikasi atau istilah lain itu pembatalan pasangan calon dalam Pilpres tahun 2024 adalah merupakan salah satu bentuk sanksi administratif. Jadi diskualifikasi atau pembatalan paslon itu adalah bentuk sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi yang menjatuhkan keputusan diskualifikasi itu adalah Komisi Pemilihan Umum berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Setelah tentunya Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi. Ya, bila kemudian terjadi pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu. Nah, ini
diatur di dalam pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ya. Jadi sudah dieksplisitkan, ditegaskan di dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang Pemilu terkait dengan sanksi administratif berupa diskualifikasi pasangan calon. Ya. Jadi diskualifikasi ini ada banyak. Untuk pilpres tentu diskualifikasi pasangan calon. Ya. Namun ada syaratnya, diskualifikasi itu bisa dijatuhkan manakala pelanggaran administrasi yang terjadi itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, atau yang dikenal dengan singkatan TSM. Ini juga ada ketentuan pasalnya, sobat sekalian, yaitu di pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Kalau pasal 460 itu adalah mengenai ketentuan tentang sanksi diskualifikasi itu dijatuhkan terhadap pelanggaran apa? Yakni pelanggaran administrasi pemilu. Kemudian untuk bisa dijatuhkan dalam bentuk diskualifikasi itu harus dilakukan atau terjadi secara TSM. Nah, jadi menurut rumusan kedua pasal dalam Undang-Undang Pemilu ini, sanksi berupa pembatalan atau diskualifikasi pasangan calon dalam Pilpres atau Pemilu Presiden tahun 2024 hanya dapat dikenakan bila terjadi pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat terstruktur. Maksudnya melibatkan aparat struktural baik pemerintah maupun penyelenggara pemilu termasuk KPU ataupun juga Bawaslu, bahkan DKPP, karena 3 institusi ini disebut dalam Undang-Undang Pemilu sebagai komponen penyelenggara pemilu. Kemudian sistematis atau dilakukan secara terencana dan matang oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Dan yang ketiga, bersifat masif, maksudnya terjadi hampir di seluruh wilayah. Jadi ini syarat pelanggaran administrasi itu bisa dikenakan sanksi diskualifikasi paslon apabila 3 kondisi tadi terpenuhi. Nah, karena dia disebut secara kumulatif, maka 3 syarat ini harus terpenuhi semuanya. Nah, salah satu bentuk pelanggaran tersebut ya, yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemilu adalah misalnya ada paslon yang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu. Ya. Jadi ada paslon yang memengaruhi penyelenggara pemilu dengan memberi uang atau materi lain dan atau pemilih. Ya. Jadi yang dipengaruhi itu adalah penyelenggara pemilu atau pemilih, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk pelanggaran administrasi pemilu yang bisa dijatuhi sanksi diskualifikasi. Ini ditemukan ketentuannya di dalam pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi ini bentuk pelanggaran yang diatur secara eksplisit. Nah, namun demikian, pelanggaran-pelanggaran administrasi lain yang tidak diatur secara tegas, sekalipun itu tidak disebut sebagaimana halnya dengan yang tadi kita sebutkan, yakni di pasal 286. Misalnya penetapan paslon yang ternyata tidak memenuhi syarat formil. Nah, ini kan yang didalilkan oleh para pemohon dalam permohonannya. Apakah dapat dikenakan sanksi diskualifikasi? Menurut ketentuan pasal 460 dan 463, apapun bentuk pelanggarannya, sepanjang itu adalah pelanggaran administrasi pemilu dan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka sanksi diskualifikasi atau pembatalan dapat dilakukan melalui proses yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dilaporkan kepada Bawaslu, kemudian Bawaslu melakukan pemeriksaan, dan apabila terbukti nanti Bawaslu akan merekomendasikan kepada KPU agar pasangan calon yang melakukan pelanggaran atau pihak lain yang melakukan pelanggaran agar
pasangan calon yang terlibat dalam pelanggaran ini dijatuhi sanksi berupa diskualifikasi atau pembatalan sebagai pasangan calon. Konsekuensi hukumnya adalah pasangan calon yang dikenakan sanksi diskualifikasi tidak berhak mengikuti seluruh tahapan pemilu, mulai dari sejak penetapan nomor urut. Jadi kan penetapan pasangan calon itu akan diikuti dengan penetapan nomor urut, lalu dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya sampai pada pemungutan suara dan kemudian penetapan pasangan calon terpilih. Nah, itu tidak lagi boleh atau bisa diikuti oleh paslon yang sudah didiskualifikasi karena keikutsertaannya dalam pilpres ya, telah dibatalkan dan harus dianggap tidak pernah ada sekalipun pasangan calon tersebut sebelum rekomendasi pembatalan dijatuhkan telah mengikuti beberapa tahap pemilu. Ya, katakanlah misalnya ketika sudah ditentukan nomor urut, kemudian ada dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, lalu diproses oleh Bawaslu dan diputus bahwa ini terbukti, maka dia didiskualifikasi, otomatis keikutsertaannya dalam tahapan pemilu berikutnya itu tidak dibolehkan lagi, dan yang sudah diikuti itu dianggap tidak pernah ada karena dia dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pilpres tahun 2024. Ya. Termasuk juga tidak berhak lagi mengikuti proses pemungutan suara di TPS. Ya. Namun sekali lagi pemirsa atau sobat Sphere sekalian, permintaan penjatuhan sanksi berupa diskualifikasi pasangan calon atas alasan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu secara TSM harus diajukan kepada Bawaslu terlebih dahulu. Jadi permohonan diskualifikasi kepada MK dalam permohonan perselisihan hasil Pilpres tahun 2024 ini terlebih dahulu harus diajukan kepada Bawaslu. Karena Bawaslu lah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan merekomendasikan sanksi berdasarkan ketentuan pasal 463 Undang-Undang Pemilu tadi. Ya, jadi harus ditempuh itu dulu. Tidak bisa tiba-tiba ditemukan adanya dugaan pelanggaran, kemudian diminta pembatalan atau diskualifikasi melalui permohonan perselisihan ke MK, itu tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif itu adalah Bawaslu. Lalu bagaimana halnya dengan permintaan diskualifikasi paslon yang diajukan oleh para pemohon dalam sengketa Pilpres ini yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi? Nah, ini yang kita akan tunggu nanti apa pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Namun menurut pandangan saya dalam kesempatan ini ya, terkait dengan hal tersebut, kita lihat bagaimana keterangan Bawaslu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang disampaikan tanggal 28 Maret 2024 lalu. Bawaslu menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait penetapan pasangan calon nomor urut 2 itu adalah laporan yang karena alasan penetapan sebagai paslon itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan ya. Ternyata oleh Bawaslu dinyatakan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material dan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu ya. Jadi ternyata dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan penetapan paslon nomor urut 2 ini sudah dilaporkan sebelumnya ke Bawaslu sebelum permintaan diskualifikasi diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, ini berarti permintaan diskualifikasi paslon nomor urut 2 yang diajukan para pemohon kepada MK karena diduga tidak memenuhi syarat sebagai calon telah diproses dan diselesaikan oleh Bawaslu. Dan keputusannya Bawaslu tidak meregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Laporan itu tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Nah, bila menurut Mahkamah Konstitusi, ini kan
kemudian ketika oleh Bawaslu dinyatakan tidak memenuhi syarat material, kemudian pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 masih belum menerima keputusan Bawaslu ini, lalu diajukan permintaan diskualifikasi paslon nomor urut 2 ini ke Mahkamah Konstitusi, maka tentu saja Mahkamah Konstitusi akan memeriksa itu. Ya. Dan apa yang akan dilihat oleh MK adalah memastikan, menguji dan memeriksa apakah keputusan Bawaslu yang tidak meregistrasi laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam proses pencalonan Prabowo Gibran itu sudah benar atau sebaliknya. Bila keputusan Bawaslu itu sudah benar menurut MK, maka saya meyakini putusan MK ini nanti bukan putusan MK nanti di akhir yang akan dibacakan pada tanggal 22 April yang akan datang, bukan menyatakan pemohon tidak dapat diterima, ya, sebagaimana kita prediksi atau saya prediksi dalam kesempatan sebelumnya, tapi atau melainkan menyatakan MK tidak berwenang, ya, memeriksa permohonan perselisihan hasil pilpres yang diajukan oleh para pemohon, ya, terkait dengan permintaan diskualifikasi, karena kewenangan mendiskualifikasi itu sudah di samping merupakan kewenangan Bawaslu, itu sudah diselesaikan oleh Bawaslu dan sudah ada keputusannya. Kemudian keputusan Bawaslu tidak meregistrasi laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan pencalonan Prabowo Gibran oleh MK sudah dianggap benar, ya. Jadi sudah selesai masalah pencalonan ini, sudah selesai di Bawaslu. Nah, sobat sekalian, apakah MK akan berpendapat lain dari yang kita diskusikan ini? Mungkin justru menganggap Bawaslu melakukan kesalahan atau melanggar prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mari kita tunggu bersama hari Senin tanggal 22 April 2024 yang akan datang. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.